Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjut bahasan membaca dan menelaah kitab Al-Ilmu Wasailuhu wa Thimaruhu karangan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Kita sampai pada halaman 18. Kita telah menyelesaikan fadailul ilm, keutamaan-keutamaan ilmu dan beberapa perinciannya beserta dalil-dalil keutamaan ilmu. Kita akan mulai beranjak masuk kepada pembahasan yaitu wasilah-wasilah ilmu, media, perantara, tips-tips yang agar bisa memperoleh ilmu. Kurang lebih ada 11. Nah, lanjut kita sampai kepada paragraf kedua di halaman 18. Baca. Bismillah. Qala muallif hafizahullah taala, hadhihi ayyuhal ikhwatu umurun qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yantafi'u biha talibul ilmi fi sayrihi ila Allah azza wa jalla bihadhihi al-fadilati al-'azimati wa hadhihi makrumatil azimati allati hiya talabul ilmi. Nah, saya baca, terjemahkan sedikit ini dulu. Hazihi ayyuhal ikhwatu umurun qad bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yantafi'u biha talibul ilmi fi sayrihi ila Allah azza wa jalla bihadzal fadilatil azimati wa hadzihil makrumatil azimati allati hiya talabul ilmi. Hazihi, hal-hal ini, maksudnya pembahasan yang telah lampau. Ayyuhal ikhwah, wahai para ikhwah, umurun, merupakan perkara-perkara qad bayyanaha, qad sungguh, perkara-perkara yang sungguh bayyanaha an-nabi, yang telah Nabi menjelaskannya sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang telah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantafi'u biha, dan yang mengambil manfaat, yantafi'u, dan yang telah mengambil manfaat biha, dengannya, talibul ilmi, penuntut ilmu, di dalam sayrihi, di dalam perjalanannya, ila, menuju Allah azza wa jalla, bihazil fadilatil azimah, dengan dia berjalan menuju Allah taala, bihazil fadilatil azimah, dengan keutamaan yang agung ini, wa hazihil makrumatil azimati, dan dengan kemuliaan yang agung ini. Jadi inilah dia perkara-perkara yang telah dijelaskan Nabi, yang telah mengambil manfaat darinya para penuntut ilmu dalam perjalanan mereka menuju Allah azza wa jalla, dengan keutamaan-keutamaan yang agung ini dan kemuliaan yang agung ini, allati, yaitu umurun tersebut adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Wala syakka ayyuhal ahibbatu anna talabal ilmi lahu wasailun fi tahsilihi, fa inna nara anna katsiran min talabatil ilmi yaqulu ba'dhum qad at'abtu jasadi wa at'abtu nafsi lakinni la ara anni ahsala ilman. Uhassilu, shadnya ditasydid, wazannya kan tahsil,
Hassala yuhassilu tahsil, itu pakainya. Anni uhassilu ilman li sanawatin. Setelahnya marfu, sanawatun. Li sanawatun wa ana atabi'ul Taba'a yutabi'u wa ana utabi'ul halaqati wa ahmilul kutuba wa adhhabu ila huna wa hunaka. Lakinni lam uhassil ilman. Wa la syakka ayyuhal ikhwatu anna mithla hadha imma annahu raji'un ila khalalin fil qasdi aw ila khalalin fit talabi. Fala budda an ya'rifa talibul ilmi al-wasaila asy-syar'iyyata as-sahihata li tahsilil ilmi. Wala syakka ayyuhal ahibbatu anna talabal ilmi lahu wasailu fi tahsilihi. Fa inna nara anna katsiran min talabatil ilmi yaqulu ba'duhum qad at'abtu jasadi wa at'abtu nafsi lakinni la ara anni uhassilu ilman li sanawatun wa ana utabi'ul halaqati ahmilul kutuba wa azhabu ila huna wa hunaka lakinni lam uhassil ilman. Wala syakka ayyuhal ikhwatu anna misla hadha imma annahu raji'un ila khalalin fil qasdi aw ila khalalin fit talabi. Fala budda ay ya'rifa talibul ilmi al wasail asy-syar'iyyata as-sahihata li tahsilil ilmi. Wala syakka, tidak diragukan, ayyuhal ahibbatu, wahai ahibbah, para pecinta ilmu, anna talabal ilmi, bahwasanya menuntut ilmi, lahu, memiliki wasailu, memiliki wasilah-wasilah, memiliki perantara-perantara di dalam tahsilihi, memperolehnya. Fa inna, maka inna, sesungguhnya kita, melihat, kita telah melihat, anna katsiran, bahwasanya banyak, kebanyakan, dari talabatil ilmi, para penuntut ilmu, yaqulu ba'duhum, berkata sebagian mereka, qad ad'abtu jasadi, sungguh ad'abtu, aku telah lelah, gitu saja, telah lelah jasad, telah lelah jasadku, wa ad'abtu nafsi, telah lelah jiwaku, lakinni, tetapi aku, tidak melihat, tidak mendapati, anni, bahwasanya aku, uhassilu, telah memperoleh ilmu. Jadi telah capek jasadnya, telah capek jiwanya, namun dia saksikan dirinya belum memperoleh, lam uhassilu ilman, aku belum memperoleh ilmu. Li sanawatun, aku punya jam terbang bertahun-tahun. Li sanawatun, aku memiliki sanawatun, tahunan, jam terbang bertahun-tahun. Wa ana, dan saya, utabi'u, telah mengikuti, halaqati, banyak halaqah, wa ahmilul kutuba, dan aku telah sering membawa buku-buku, wa azhabu ila huna wa hunaka, dan saya telah pergi ke majelis ini dan majelis itu. Lakinni, tetapi aku, lam uhassil ilman, tetapi aku masih belum uhassil, memperoleh ilmu. Jadi lihat perjuangannya, dia sudah punya jam terbang, belajar sudah bertahun-tahun, sudah ngikut kelako sana dan sini, sudah bawa kitab A, B, dan C, sudah pergi ke sana dan kemari, akan tetapi dia belum memperoleh ilmu.
Wala syakka, tidak diragukan ayyuhal ikhwatu, tidak diragukan wahai ikhwah, para ikhwah, anna misla haza, bahwasanya semisal hal ini imma bisa jadi annahu, bahwasanya perkara itu raji'un, bahwasanya perkara kasus dia itu raji'un, kembali atau berkaitan, bisa berkaitan ini. Annahu, bahwasanya kasus yang menimpa orang tadi raji'un, berkaitan ila, kepada kholalin, kepada rusaknya fil qasdi, rusaknya tujuan, error di tujuan, au ila kholalin fit talabi, yang pertama rusak tujuan, au ila, atau berkaitan ila kepada kholalin, rusaknya fit talabi itu rusaknya thariqah, rusaknya metode belajar. Nah, jadi dua ya. Kenapa sudah lama belajar belum memperoleh ilmu? Bisa jadi rusak niat, bisa jadi rusak apa? Metode, tulabnya, thariqahnya rusak. Fala budda, maka sepantasnya ayya'rifa talibul ilmi, maka sepantasnya, maka selayaknya talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, ya'rif, harus mengetahui al-wasaila, harus mengetahui wasilah-wasilah syar'iyyata, yang syar'i, as-sahihata, yang benar, li, untuk tahsili, untuk memperoleh al-ilmi, untuk memperoleh ilmu. Yang harus diperhatikan wasilahnya, wasilah untuk memperoleh ilmu. Kita masuk ke dalam wasilah. Ganti pembaca. Akhir. Wa inna min ahammi wasaili tahsili wasaila. Ini benar mamnu min as-saraf, tapi untuk kondisi ini dia masih berlanjut, dia masih mudhaf, dia sebagai mudhaf maka gugur ahammi wasaili. Nah, itu masih kena. Berarti gugur wasaili. Coba. Wa inna min ahammi wasaili tahsilil ilmi. Nah, al-ikhlasa lillahi azza wa jalla, wa qad sami'na ma jaa fihi 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa la syakka ayyuhal ikhwatu an al-ikhlasa. Ini annal ya. Anna tadi juga inna harusnya. Anna al-ikhlasa lillahi asasu kulli khairin. Naam. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, naam, wa man kanatid dunya niyatahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Lanjut. Faman lam yakun mukhlishan lillahi yusattitu Allahu alaihi amruhu. Objek. Nah. Lanjut bahasa. Wa yufarriqu alaihi amruhu. Fala yastaqirru qalbuhu ala syai'in. Naam. Wa yaj'alullahu fakhrahu baina 'ainaihi. Qala al-ulama'u fala yara illa faqran wa in imtala'at khazainu. Kalau diwasal imtala'atil khazainu. Naam. Bil amwali fa innallaha qad aqabahu. Naam.
faqruhu baina ainaihi fala yanzuru illa ila faqrin. Naam. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiballahu lahu. Naam. Baik. Yang pertama, yang bisa boleh dikasih nomor 1 ya. Al-awwalu wa inna min ahammi wasaili tahsilil ilmi al-ikhlasa lillahi azza wa jalla. Ikhlasa ini isim dari inna yang di depan. Wa inna min ahammi wasaili tahsilil ilmi al-ikhlasa lillahi azza wa jalla. Wa qad sami'na ma jaa'a fihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la syakka ayyuhal ikhwatu anna al-ikhlasa lillahi asasu kulli khairin. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kanatid dunya niyyatahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Rawahu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Faman lam yakun mukhlishan lillahi yushattitu Allahu alaihi amrahu wa yufarriqu alaihi amrahu fala yastaqirru qalbuhu ala syai'in wa yaj'alu Allahu faqrahu baina 'ainaihi. Qala al-ulama'u fala yara illa faqran wa in tala'atil khazainu bil amwali fa inna Allaha qad 'aqabahu faja'ala faqrahu baina 'ainaihi fala yanzuru illa ila faqrin wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiballahu lahu. Ini wasilah yang pertama. Wa inna, dan sesungguhnya, min, di antara ahami wasilah yang paling penting. Ahami itu yang paling penting. Ahami wasail, yang paling pentingnya wasilah tahsili untuk memperoleh al-ilmi, untuk memperoleh ilmu. Dan sesungguhnya di antara wasilah yang paling penting untuk memperoleh ilmu, al-ikhlasa lillahi azza wa jalla, adalah ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Wa qad, dan sungguh, sami'na, kita telah mendengar, ma ja'a fihi, mendengar dalil-dalil yang ja'a fihi, yang dibawa atau yang berasal, dalil-dalil yang datang, ja'a, ma ja'a fihi, dalil-dalil yang datang, fihi, di dalamnya, an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka ayyuhal ikhwatu, tidak diragukan wahai ikhwah, annal ikhlasa, bahwasanya ikhlas lillahi, ikhlas kepada Allah, asas dasar pokok kulli khairin, setiap khairin, setiap kebaikan. Yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kanatid dunya niyatahu, wa, dan man, barang siapa kanatid dunya, barang siapa yang dunia, niyatahu, menjadi niatnya, atau di riwayat yang lain, wa man kanatid dunya himmatahu, cita-citanya, barang siapa yang dunia adalah niatnya, atau dalam riwayat lain, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, cita-citanya, farraqallahu, maka Allah akan Allah akan mencerai-beraikan, farraqallahu alaihi, Allah akan mencerai-beraikan untuknya, amrohu, perkaranya, Allah cerai-beraikan perkaranya. Wa ja'ala, dan Allah akan jadikan faqrahu, kemiskinan, baina ainaihi, kemiskinan di hadapan matanya. Maksudnya dia merasa apa? Merasa miskin. Allah jadikan kemiskinan berada di hadapan matanya, nampaknya miskin. Walam ya'tihi minad dunya
dan tidaklah datang dunia, sebagian dunia, illa kecuali ma kutiba lahu, kecuali hal-hal kutiba yang telah ditetapkan lahu untuknya. Jadi orang yang orientasinya dunia, orientasinya tujuan niatnya dunia, faraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan perkaranya, urusannya dicerai-beraikan, dirumitkan. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan buat kemiskinan, kefakiran di hadapan matanya, selalu merasa fakir, takut miskin. Walam ya'tihi minad dunya, dan dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali ma kutiba lahu, kecuali yang telah ditetapkan untuknya sesuai porsinya. Nah, ini sifat dunia ya, habis-habisan, mati-matian mencari uang, 24 jam non-stop mencari uang, tetap jatah yang datang itu sesuai apa? Sesuai kadarnya, sesuai yang telah ditetapkan. Gak bakal lebih, gak akan kurang. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan barang siapa yang akhirat niyyatahu, akhirat adalah niatnya, akhirat adalah tujuannya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan perkaranya. Allah akan mengumpulkan perkaranya. Misal mahasiswa harus lagi pengen cari dosen A, dosen B, dosen C, minta tanda tangan misal. Kebetulan ke prodi, ke kantor, kumpul semuanya, sekaligus. Itu berarti Allah kumpulkan urusannya. Tapi kalau dicerai-beraikan, cari dosen ini dia nggak masuk, cari dosen ini dia tugas keluar kota 2 pekan, cari besok lagi dia sakit. Pernah seperti itu? Mau bimbingan nggak ketemu dosennya? Pernah seperti itu? Sudah jauh-jauh, ada yang jauh-jauh kadang datang ya, dari luar kota khusus duduk nunggu di kursi luar. Mana dosennya? Dosennya lagi tidak datang, atau lagi keperluan pulang mendadak gitu. Datang tadi pulang. Pernah seperti itu? Itu berarti yang pertama kasusnya. Tapi kalau dia akhirat tujuannya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan kumpulkan perkaranya di hadapan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan menjadikan kaya, ghina, kekayaan, rasa cukup, fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa atatsud dunya, kemudian dunia akan datang kepadanya, wahia raghimatun, dalam keadaan tunduk. Dunia itu akan datang dalam keadaan tunduk. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini perumpamaan orang yang orientasinya dunia versus akhirat. Pecinta dunia, pecinta akhirat. Pecinta dunia, ini kasusnya Rasul jelaskan. Dia kejar dunia, sementara yang dikejar itu hal-hal yang dia planningkan, dia kejar, sibuk kejar dunia. Hal-hal yang sudah dia planning, dia buat plan yang rapi, teratur, itu berantakan. Berantakan. Dia habis-habisan kerja mencari uang banyak, tapi apa? Dihantui rasa takut miskin. Saya banyak ketemu orang-orang yang tidak kenal Tuhan, belum taat kepada Allah, hartanya banyak tapi takut miskin. Masih takut ini, takut ini. Nabung banyak-banyak, padahal sudah banyak, takut miskin. Ini Allah akan jadikan kefakiran di hadapan matanya. Kemudian dia sibuk cari dunia, padahal dunia itu nggak bakal datang kecuali sesuai porsinya. Beda kalau orang yang akhirat orientasinya, akhirat, ilmu, amal, itu tujuannya, Allah akan mudahkan. Bahkan dia nggak punya planning, dikumpulkan sama Allah planningnya. Nggak punya planning pun dibuat rapi jalannya, diaturkan, disettle itu jalannya, sudah disetting jalannya, mudah dilalui. Dan dia akan merasa ghina fi qalbihi, orang yang akhirat yang dia cari, hatinya tenang, qanaah. Hari ini cuma dapat sekian puluh ribu, alhamdulillah. Besok kadang nggak dapat rezeki, alhamdulillah. Ghina di hatinya. Dan dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Ini hadis yang luar biasa ya, diingat-ingat hadis ini. Faman lam yakun, maka man lam yakun, barang siapa yang tidak mukhlishon, yang tidak ikhlas lillahi, yang tidak ikhlas kepada Allah, dalam tanda kurung menuntut ilmu, yushattitullahu alaihi amrahu, yushadditu, Allah akan mencerai-beraikan alaihi, untuknya, amrahu, perkaranya. Yushadditu sama dengan yufarriku. Wa yufarriku alaihi amrahu, dan Allah akan cerai-beraikan atasnya perkaranya. Jadi yushadditu, yufarriku ini sama.
muradif, sinonim. Fala yastaqiru qalbuhu, maka kondisi hatinya yastaqiru, tidak bisa stabil. Fala yastaqiru, tidak bisa stabil, qalbuhu, hatinya, fi syai'in, di dalam suatu perkara atau sedikit. Fala yastaqiru qalbuhu ala syai'in, maka hatinya tidak bisa stabil dalam suatu perkara. Nah, ini kalau orang yang tidak ikhlas kepada Allah, urusannya berantakan dan hatinya tidak bisa stabil. Hatinya tidak bisa stabil, gelisah hatinya. Hatinya apa? Gelisah. Wa yaj'alullahu, dan Allah akan menjadikan faqrahu, kemiskinan, baina ainaihi, kemiskinan di hadapan matanya. Dia nengok kemana-mana tuh takut miskin, kurang saja rasanya. Sudah banyak rezeki masih merasa kurang. Qala ulama, para ulama berkata mengenai ja'alallahu faqra ini, keterangan para ulama, fala yaro, tidaklah dia melihat illa kecuali faqran, kecuali hanya kemiskinan. Tidaklah dia bisa melihat kecuali hanya kemiskinan. Yang nampak itu kemiskinan saja, takut miskin. Tengok ke kanan takut miskin, tengok ke kiri takut miskin. Mau sedekah takut miskin, mau ngirim orang tua takut miskin, mau beli takut, padahal uang sudah banyak. Mau beli jajan dingin-dingin, beli bakso, takut miskin. Ada. Sampai-sampai orang itu saking, ada namanya bakhil, pelit terhadap orang lain. Ada namanya suhud, pelit terhadap diri sendiri. Baik, ini karena dia tidak ikhlas dalam menjalani amal saleh. Wa in, ini dia. Fala yaru illa faqran, tidaklah dia melihat kecuali kemiskinan. Di hadapannya cuma ada kemiskinan. Wa in, walaupun imtala'atil khazainu bil amwal, walaupun penuh al khazainu, berangkas-berangkasnya, walaupun penuh berangkas-berangkasnya, bil amwali, dengan harta, walaupun berangkasnya penuh dengan harta. Fa inna, maka sesungguhnya Allah, fa inna Allah qad, sungguh aqabahu, sungguh telah mengazab dia. Itu bentuk azab bagi dia. Faja'ala, maka Allah jadikan faqruhu, kemiskinan, baina ainaihi, di hadapan matanya. Fala yanzuru, tidaklah dia melihat illa kecuali ila faqrin, kepada kemiskinan. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidaklah datang kepadanya minad dunya, illa kecuali ma kutiballahu lahu, kecuali porsi yang telah Allah tetapkan lahu, untuknya. Baik, ganti membaca. Bismillah. Amma man kana mukhlishan lillahi fakanatil akhiratu niyatahu wa hammahu jama'allahu lahu amrahu fa tama'anna qalbuhu wa ratahatu, harusnya wa irtahat, atau bisa wartahat. Taknya ini muannas. Coba wartahat nafsuhu wa kana amruhu mahmu'an majmu'an ladaihi wa ja'ala Allahu azza wa jalla an ghinahu fi qalbihi fa huwa yash'uru bil ghina fi qalbihi wa atatahu ad-dunya wa hiya ragimatu farazaqahu Allahu azza wa jalla ma sya'an ayyarzuqahu. Fala syakka ayyuhal ikhwatu anil ikhlas Allahu lillahi. Anal ikhlas
anal ikhlasa lillahi man ahammi min ahammi wasailu ada min wasaili ada talabil ilmi. Nah, sampai situ. Nah, saya baca biar diharakati. Amma man kana mukhlishan lillahi fakanatil akhiratu niyyatahu wa hammahu jama'allahu lahu amrahu fatama'anna qalbuhu wartahat nafsuhu. Ini irtaha ya, dari roha. Roha istirahat sama. Istirahat itu dari bahasa Indonesia. Irtaha nafsuhu wa kana amruhu majmu'an ladaihi wa ja'ala Allahu 'azza wa jalla ghinahu fi qalbihi fa huwa yash'uru bil ghina fi qalbihi fa atathu dunya wa hiya raghimatun farazaqahu Allahu 'azza wa jalla ma syaa ayyarzuqahu. Fala syakka ayyuhal ikhwatu annal ikhlasa lillahi min ahammi wasaili talabil ilmi. Amma adapun man orang kana mukhlis, orang yang mukhlisan, orang yang ikhlas lillahi kepada Allah, orang yang ikhlas kepada Allah, fakanatil akhiratu makdan atau kemudian al akhiratu akhirat niyatahu niatnya wa hammahu dan cita-citanya, akhirat adalah niatnya dan tujuannya dan cita-citanya, jama'allahu maka Allah akan mengumpulkan, jamaah mengumpulkan, maka Allah akan mengumpulkan lahu untuknya amrahu perkaranya. Allah akan kumpulkan untuknya perkaranya, urusannya, jalan-jalan kebaikan. Fatama'anna qalbuhu, kemudian itama'anna akan tenang, qalbuhu hatinya tenang. Orang yang ikhlas itu tenang dalam menjalani hidup. Wartahat nafsuhu, dan nyaman, jiwanya nyaman. Wa kana amruhu, dan perkaranya majmu'an, dikumpulkan. Perkaranya, planningnya hari ini mau ke sana, ada urusan A, B, C, majmu'an, dikumpulkan, ladaihi, di hadapannya. Wa ja'ala Allahu, dan Allah akan menjadikan ghinahu, kekayaan, rasa kaya, rasa cukup, fi qalbihi, di dalam hatinya. Fahuwa, maka dia yash'uru, akan merasa, bil ghina, akan merasa kaya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Merasa kaya maksudnya apa? Merasa cukup di hatinya. Fa'atatsud dunya, dan dunia akan datang. Atats itu datang. Fa'atatsud dunya, dan dunia akan datang. Wahya raghimatun, dalam keadaan, wahya dalam keadaan, raghimatun, dalam keadaan hina. Dunia akan datang dalam keadaan hina, tunduk. Fa, kemudian razaqahullahu, kemudian Allah akan memberikannya rezeki, masya'a, sesuatu yang Allah sukai, sesuatu yang Allah kehendaki, ayyarzuqahu, yang Allah akan berikan kepadanya. Maka Allah akan memberikannya rezeki dari sesuatu yang Allah kehendaki, ayyarzuqahu, yang akan Allah yarzuqahu, Allah berikan kepadanya. Allah akan kasih sesuai yang Allah inginkan untuk diberi. Fala syakka, maka tidak diragukan, ayyuhal ikhwatu, wahai para ikhwah, annal ikhlasa, bahwasanya ikhlas lillahi, ikhlas kepada Allah, min, termasuk ahammi, yang paling penting, wasaili, dari wasilah, thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Ini wasilah yang pertama, yaitu apa? Ikhlas. Jadi dari hadis ini pelajarannya besar ikhwah. Tidak ada jalan lain kecuali ikhlas. Mau tidak mau kita harus ikhlas. Paham ya konsekuensinya? Kalau niat kita sudah Allah, mudah semuanya. Tapi kalau niatnya dunia dan selain Allah, cita-citanya, maka susah. Berarti dari sini pelajaran pentingnya, mau tak mau harus ikhlas. Terpaksa tidak terpaksa harus ikhlas, karena rugi kalau tidak ikhlas. Lanjut baca. Coba akhirnya.
Kita masuk wasilah yang ke berikutnya. Ini tanda apa tandanya itu? Tanda gear itu poin baru. Nah, Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa min asailu wasaili tahsilu kena semuanya itu. Wasaili tahsili al-ilmi Nah, wa tathbitahu wa tasbitihi al-amalu bil ilmi fa inna al-amalu bil ilmi min ahammi wasaili tasbiti al-ilmi. Yaqulu Aliyu ibnu Abi Thalib radhiyallahu Talibin dan ibnu Abi Talibin radhiyallahu anhu qad radhiyallahu anhu qad hatafa al-ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Nah, baca di bawahnya lagi. Baca lanjut baca. Fal ilmi ini baru paragraf baru. Apa? Kenapa ilmi? Siapa menyuruh dia rafa? Kenapa siapa menyuruh dia maju? Maka fal ilmu saydun syaridun. Nah, wal amalu qaidun muwathiqun. Faman amila bi ilmihi hassala al-ilmu al-ilma wasabata fi nafsihi wa qad faqiha. Ini hanya asli ya, faqiha fikih. Nam wa qad faqiha as-sahabatu ridwanullahi alaihim zalika ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakanu la yujawizuna ashra ayatin minal qur'ani hatta yata'allamu ma'naha wa ya'rifu ma'naha wa ya'malu bima fiha. Qalu fata'allamna al-ilma wal amala jami'an. Berwazannya. Yang kedua, wa min wasaili tahsilil ilmi wa tasbitihi al-amalu bil ilmi fa innal amala bil ilmi min ahammi wasaili tasbitil ilmi. Yaqulu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qad hatafa bisa qad hatifa al ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala fal ilmu saydun syaridun wal amalu qaidun muwassikun faman amila bi ilmihi hassala al ilma wa sabata fi nafsihi wa qad faqiha as-sahabatu ridwanullahi alaihim zalika an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakanu la yujawizuna ashra ayatin minal qur'ani hatta yata'allamu ma'naha
wa ya'rifu ma'naha wa ya'malu bima fiha. Qalu fata'allamna al-ilma wal 'amala jami'an. Azan? Sudah masuk azan atau belum? Azan. Azan dulu kalau gitu ya. Azan baru kita terjemahkan. Azan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita terjemahkan. Ini yang kedua, wasilah yang kedua. Wa min wasaili tahsilil ilmi, dan di antara wasilah tahsilil ilmi untuk memperoleh ilmu,
wa tasbitihi, dan untuk tasbiti, untuk mengokohkannya, al-amalu, yaitu beramal, bil ilmi, beramal dengan ilmu. Fa innal amala, karena sesungguhnya al-amala, beramal, bi ilmi, dengan ilmu, min, termasuk, ahammi, termasuk yang paling penting, wasaidi, dari wasilah, tasbiti, untuk mengokohkan al-ilmi, yaitu wasilah terpenting untuk mengokohkan ilmi. Yaqulu, berkata Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Ali, qad hatifal ilmu, sungguh ilmu itu hatifa, memanggil. Hatifa itu memanggil, meneriak. Sungguh ilmu itu memanggil-manggil bil amal, memanggil-manggil apa? Amal. Nah, ini ilmu yang benar itu apa? Sungguh ilmu itu hatifa, memanggil-manggil amal, memanggil-manggil amal. Fa in ajabahu, maka jika dia menjawabnya, ya sudah, maka dia beramal dengan ilmu. Wa illa, jika dia tidak menjawabnya, irtahala, maka ilmu itu irtahala, pergi. Jadi ilmu itu meneriaki, memanggil-manggil amal. Kalau dia jawab panggilan tadi, maka ilmu itu diamalkan, akan lengket padanya. Tapi kalau dia abaikan, irtahala, maka ilmu itu akan pergi. Fal ilmu, maka ilmu adalah, ini kalau yang tadi ada footnote 1, ini dalam rawahu, diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi, di dalam kitab Iqtidai Ilmi Al-Amal, atau ada yang lain di dalam kitab-kitab Ibnu Asyakir juga, Zammi man la ya'malu bi ilmihi. Fal ilmu, maka ilmu adalah soidun, adalah buruan, syaridun, hewan buruan, syaridun, yang kabur, yang liar maksudnya. Ilmu itu adalah hewan buruan, syaridun, yang kabur, yang liar, yang kabur, suka lari-lari. Wal amalu, dan amal itu qaidun, pengekang, pengikat, pengekang, muwassikun, pengekang yang kokoh, tali kekangan yang kuat. Nah, jadi kalau ada hewan yang liar, maka amal itu untuk mengikatnya, paham kan? Untuk mengekangnya, untuk menangkapnya. Faman, maka barang siapa, amila, barang siapa yang beramal, bi ilmihi, dengan ilmunya, hassala, maka dia akan memperoleh al-ilma, maka dia akan memperoleh ilmu tersebut. Wasabata, dan ilmu itu akan sabata, akan kokoh, fi nafsihi, di dalam jiwanya. Wa qad, dan sungguh, faqiha sahabatu, dan sungguh sahabat ridwanullah alaihim, faqiha, telah memahami, dan sungguh para sahabat telah memahami zalika, hal ini, hal tersebut, dari Rasulullah SAW, dari Rasul SAW. Sahabat telah belajar dan telah memahami hakikat ilmu dan amal ini dari Rasul sendiri. Fakanu, maka mereka adalah para sahabat, la yujawizuna, tidak akan melampaui asyra ayatin, tidak akan melampaui 10 ayat minal Quran, dari Al-Quran, hatta, sampai yata'allamu, sampai dia mempelajari maknanya, sampai mereka mempelajari maknanya, wa ya'rifu maknaha, sampai mereka benar-benar memahami maknanya, wa ya'malu bima fiha, sampai mereka ya'malu, beramal, bima, dengan sesuatu, fiha, yang ada di dalam 10 ayat tersebut. Ini karakter sahabat. Mereka tidak akan lanjut membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, la yujawizuna, mereka tidak akan lanjut, tidak akan melampaui 10 ayat. Setiap 10 ayat berhenti dulu para sahabat. Setelah 10 ayat mereka enggak bakal lanjut, kecuali mereka apa? Ta'allamu ma'naha, dipelajari maknanya, dipahami maknanya, dan diamalkan kandungannya, baru lanjut. Sebagaimana perkataan mereka, fata'allamna ilma, kami mempelajari ilmu, wal amala, dan beramal, jami'an, berbarengan, sekaligus. Kami mempelajari ilmu dan amal sekaligus. Kami pelajari ilmu, langsung kami amalkan, jami'an, sekaligus. Ini perkataan dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dalam kitab Tabaqat, dan Ibnu Waddah dalam kitab Maja'a fil Bid'ah.
Baik, kita salat sunat, nanti kita lanjut setelah salat Isya.